Nah, oke teman-teman, jadi masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama-tama kita perlu masuk dulu ke web MIT App Inventor. Kita cari di web Google maupun di Chrome. Nah, setelah itu kita masuk ke MIT App Inventor melalui akun Google atau email. Setelah itu login dan kita bikin new project. Nah, setelah itu kita kasih nama dulu projectnya mau apa. Di sini saya memakai nama project penerjemah karena akan menerjemahkan bahasa yang dari Indonesia ke Inggris. Setelah itu kita tunggu dan kita klik. Nah, seperti inilah tampilannya, tampilan screen yang pertama. Oke teman-teman, jadi di sini karena saya menggunakan HP, maka situsnya aku ganti menjadi situs desktop karena agar lebih leluasa mengerjakan project ini. Oke, lanjut aja ke langkah-langkah yang pertama. Karena di sini saya akan menerjemahkan bahasa, maka langkah pertama yaitu kita memerlukan button. Nah, kita klik button, di mana button ini akan untuk tombol memicu proses penerjemahannya. Nah, setelah itu kita juga memerlukan text box. Kita simpan ke screen. Nah, text box ini berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan teks baik dari hasil pengenalan suara maupun hasil terjemahan, atau sebagai area input jika penggunaan lebih memilih mengetik kata secara manual. Nah, setelah itu kita masukkan lagi button yang kedua. Kita klik ke screen. Nah, button juga sama fungsinya untuk memicu rekam suara atau reaksi. Nah, setelah itu kita memerlukan text box lagi. Nah, setelah itu kita memerlukan text to speech. Kita cari di media di bawah layout. Nah, kita cari text to speech. Setelah itu kita masukkan ke tampilan screen, yang dimana text to speech ini akan mengubah teks menjadi suara. Nah, selanjutnya kita juga memerlukan translator, yang dimana translator inilah yang menjadi penerjemah untuk menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kita klik dulu ke tampilan screen. Kita masukkan translatornya, lalu kita masukkan speech recognizer. Nah, ini kita cari dulu, lalu kita masukkan ke tampilan screen, yang dimana speech recognizer ini akan berfungsi untuk mengubah suara ucapan manusia menjadi format teks. Nah, oke guys, beginilah tampilan desainernya sudah selesai. Tetapi kita juga memerlukan pengubahan di button. Nah, kita ganti button yang pertama yaitu menjadi speech, dimana kita ubahnya tuh di pinggir, terus ada tulisan teks gitu. Setelah itu lakuin cara sama di button yang kedua. Kita juga ganti namanya menjadi result. Kita ubah. Setelah itu desainernya udah jadi, langsung aja ke blok atau pengkodingan. Nah, inilah yang akan memicu keberhasilan atau enggaknya project ini. Nah, oke teman-teman, kita masukkan when button, klik. Setelah itu kita memasukkan speech recognizer yang speech get text. Nah, setelah itu kita sambungin aja. Setelah itu kita masukkan speech recognizer lagi yang when, yang paling atas. Setelah itu kita juga akan memasukkan text box. Nah, di sini kita pilih text box yang set text box text to. Nah, ini aku cari dulu, cari teks. Nah, aku pakai yang ini aja, yang hitnya kita tinggal ganti aja ke teks, bisa. Setelah itu untuk to-nya kita klik yang result, ada get result, kita klik ke pinggir. Nah, disambungin ke pinggir.
Oke, setelah itu kita masuk ke translator. Nah, ada call translator, kita masukkan, gabungkan. Setelah itu untuk language to translate, kita masukkan teks yang kosong. Nah, ini masukkan bahasa yang akan diterjemahkan. Ini aku pakai Inggris, jadi kita ketik IN aja. Setelah itu untuk text to translate, kita masukkan text box lagi yang text box yang itu, terus kita ganti lagi yang jadi teks ya. Setelah itu kita akan memasukkan yang button kedua. Kita klik when button to click. Setelah itu kita masuk ke translator, kita klik yang call translator sama teks. Nah, ini juga sama, kita isi dengan hal yang di atas yang sama. Kita klik yang IN karena ini masih bahasa Inggris, jadi diklik IN saja. Setelah itu kita masukkan ke text box. Nah, text boxnya kita menggunakan text box 1 teks, atau yang ini kita bisa diubah menjadi teks bawah, klik. Nah, setelah itu kita menggunakan codingan translator. Nah, kita klik, terus kita klik yang paling atas when translate get translation. Nah, terus kita masukkan text box 2. Ini kita pakai yang kita pakai yang set text box to text. Kita cari dulu yang bentar yang textbook, yang pakai textbook, lupa lagi, benar, yang apa kita pakai in textbook yang mana ya, kok gak kelihatan. Nah, kita pakai yang ini aja. Setelah itu kita klik aja menjadi teks, terus kita pakai get translation. Setelah itu kita memerlukan text to speech yang set text to speech language. Nah, kita klik ke sana, terus kita klik yang teks yang yang Indonesia. Nah, ini yang bahasa yang akan diterjemahnya. Nah, oke, selesai untuk blok pengkodingannya. Setelah itu kita ini ketinggalan. Ini yang terakhir, kita masukkan yang text to speech. Seterusnya kita di copy paste lagi yang get translation yang itu. Nah, setelah itu ini blognya sudah jadi. Kita kembali ke desainer, takut ada yang lupa ataupun lupa aja. Nah, setelah itu kita lihat di button. Ini aku akan ganti ukurannya ke fill parent karena biar memanjang ukurannya. Nah, begitu juga sama, lakukan cara yang sama ke button kedua. Aku pakai fill parent juga biar memanjang sama
adil begitu. Nah, setelah itu ini aku anggap sudah jadi dan ini akan berhasil. Aku coba untuk di scan. Nah, ini scan-nya itu di HP. Jadi kita memerlukan aplikasinya dulu atau menginstal aplikasi yaitu MIT App Inventor. Cuman bukan di web tapi di aplikasinya. Nah, ini aku mau foto dulu. Setelah itu, nah oke guys, ini dia aplikasinya. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Terus tekan klik scan QR. Setelah itu kita tunggu dulu. Tunggu beberapa menit. Kita tunggu sampai ke akses ya teman-teman. Nah, ini dia guys yang kita tunggu-tunggu. Nah, setelah itu aku mau nyoba berbicara atau menerjemahkan. Aku mau coba ke suara. Oke, kita coba. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, setelah itu kita klik yang resolve. Good morning everyone, how are you today? Nah, kalau sudah gini berarti tandanya project penerjemahan sudah selesai dan berhasil. Oke guys, sekian dulu video tutorial dari saya. Thanks for watching. Bye.